Belanda, kekuatan kolonial dengan ambisi besar di Hindia Timur, mengarahkan pandangan serakahnya ke Aceh. Selama puluhan tahun, Kesultanan Aceh telah dengan gigih mempertahankan kemerdekaannya, menjadi mercusuar kedaulatan di wilayah yang semakin jatuh ke dalam kendali Eropa. Ini merupakan penghinaan bagi rencana Belanda untuk mendominasi sepenuhnya perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan dan jalur pelayaran strategis di Selat Malaka. Pada Perjanjian London tahun 1824, yang telah membatasi wilayah pengaruh Inggris dan Belanda untuk sementara waktu mengakui otonomi Aceh. Namun perjanjian tampaknya hanyalah selembar kertas ketika keserakahan kolonial meningkat. Bisikan-bisikan di Batavia, ibu kota kolonial Belanda, semakin nyaring. Aceh harus ditundukkan. Dalih untuk intervensi tiba, seperti yang sering terjadi dalam narasi kolonial, saat terbungkus dalam klaim pembajakan dan ketidakstabilan. Namun motif sebenarnya jelas kendali. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 secara tidak langsung meningkatkan kepentingan dan keuntungan strategis perairan Aceh. Belanda tidak bisa lagi mentolerir Kesultanan Aceh yang mengendalikan titik penting seperti itu. Sultan Mahmud Shah, penguasa Aceh, memahami ancaman yang membayangi. Ia mencari dukungan dari negara lain, walau ada yang bersimpati, tetapi itu semua gagal. Pada tahun 1873, Kesultanan Aceh bertemu dengan konsul Amerika di Singapura untuk negosiasi perjanjian bilateral. Alhasil itu membuat Belanda semakin marah, karena khawatir adanya intervensi asing dalam urusan Aceh, dan kemudian Belanda tidak bisa menahan hal ini lebih lama. Sehingga pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengeluarkan ultimatum perang kepada Aceh. Walaupun sebelumnya pada awal tahun 1873, Belanda pernah mengeluarkan ultimatum tentang kemerdekaan Aceh. Tapi syarat-syaratnya tidak mungkin diterima oleh Aceh dan negara berdaulat manapun. Perang bukan lagi ancaman yang jauh, itu adalah kenyataan yang akan segera terjadi. Udara di Kutaraja, ibu kota Aceh, bergejolak dengan pembangkangan. Para ulama, pemimpin agama, menggalang rakyat, suara mereka bergema di masjid-masjid agung, menyerukan jihad melawan penjajah kafir. Para prajurit mengasah klewang dan rencong mereka. Mata mereka menyala dengan tekad untuk mempertahankan tanah air, iman, cara hidup mereka. Sultan, meskipun muda, dikelilingi oleh penasihat berpengalaman dan panglima pemberani, yang bersumpah untuk melawan. Suara-suara persiapan ada di mana-mana, dentingan pandai besi yang menempa senjata, diskusi mendesak di istana kerajaan, doa-doa khusyuk untuk perlindungan ilahi. Aceh, negeri para penyair dan pedagang, berubah menjadi benteng. Belanda, yakin akan persenjataan dan organisasi militer mereka yang superior, mengantisipasi kemenangan cepat. Mereka meremehkan ketahanan, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan pengetahuan mendalam tentang medan yang dimiliki oleh orang Aceh. Mereka gagal memahami dalamnya komitmen Aceh terhadap kemerdekaan mereka. Ini bukan hanya sengketa wilayah, ini adalah benturan peradaban, perjuangan untuk jiwa Aceh itu sendiri. Genderang perang mulai berbunyi, suara yang menyayat hati, bergema di sawah-sawah dan ke dalam hutan lebat, menandakan dimulainya salah satu perang kolonial terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah. Panggung telah diatur untuk konflik yang brutal dan berkepanjangan. Pada tanggal 8 April 1873, gelombang pertama agresi Belanda menerjang pesisir Aceh. Mayor Jenderal Johan Harman Rudolf Köhler memimpin pasukan ekspedisi lebih dari 3.000 tentara dengan kesombongan kekuatan yang dianggap superior. Tujuan mereka merebut Kutaraja dan memaksa Sultan menyerah. Bombardir awal dari kapal perang Belanda menggelegar di sepanjang pantai. Asap membumbung ke langit, ledakan mengguncang fondasi desa-desa terdekat. Suara-suara itu mengerikan. Raungan meriam angkatan laut, kayu yang pecah, tangisan ketakutan warga sipil yang terjebak dalam pusaran. Tapi orang Aceh sudah siap. Mereka telah membentengi posisi mereka. Hati mereka baja menghadapi serangan. Pasukan Belanda mendarat di dekat Pantai Cermin, berharap bisa dengan cepat berbaris ke ibu kota. Mereka disambut dengan perlawanan sengit. Prajurit Aceh, ahli penyergapan dan pertempuran jarak dekat, muncul dari parit dan benteng tersembunyi. Teriakan perang mereka menembus hiruk-pikuk pertempuran. Dentuman senapan Belanda dijawab dengan balasan tajam dari senapan lontak Aceh dan desingan mematikan klewang. Pertempuran itu putus asa, brutal. Belanda, terbebani peralatan berat dan tidak terbiasa dengan medan,
berjuang di bawah terik matahari tropis dan serangan tanpa henti. Gerakan mereka menuju istana sultan, lambat dan dibayar dengan darah. Udara dipenuhi dengan jeritan yang terluka dan bau mesiu yang menyengat. Titik fokus pertempuran awal adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang megah, Masjid Agung Kutaraja. Para pembela Aceh melihat masjid sebagai simbol iman dan perlawanan mereka, bertempur dengan keberanian yang tak tertandingi. Jenderal Köhler mungkin meremehkan pentingnya simbolis masjid atau kegigihan para pembelanya memerintahkan serangan langsung. Itu adalah kesalahan perhitungan yang fatal. Saat Köhler mengamati serangan dari posisi terbuka dekat Masjid Baitur Rahman, alhasil pada tanggal 14 April 1873, peluru penembak Jitu Aceh mengenai Jenderal Johan Harman Rudolf Köhler. Komandan Belanda itu tumbang, pukulan telak bagi moral para penyerbu. Suara-suara kemenangan meletus dari garis Aceh, raungan menantang terhadap para penjajah. Kematian komandan mereka dan perlawanan sengit yang tak kenal menyerah memaksa Belanda mundur dengan memalukan. Mereka telah sangat meremehkan musuh mereka. Ekspedisi pertama adalah bencana bagi Belanda. Mereka menderita banyak korban, dengan perkiraan sekitar 400 tentara Belanda tewas atau terluka, termasuk jenderal terkemuka mereka. Aceh, meskipun juga menderita kerugian, telah memenangkan kemenangan psikologis yang krusial. Mereka telah membuktikan bahwa Aceh tidak akan mudah ditaklukkan. Suara perayaan kemenangan mereka bercampur dengan tangisan duka untuk para pejuang mereka yang gugur. Tetapi pesannya jelas, perang untuk Aceh baru saja dimulai, dan itu akan menjadi perjuangan yang panjang dan sulit. 9 Desember 1873, fajar menyingsing di pesisir Aceh, tapi bukan kedamaian yang terungkap dari matahari terbit. Sebaliknya, bayangan baru menyelimuti negeri, bayangan yang dilemparkan oleh kekuatan kerajaan Belanda, kembali dengan dendam dan tekad. Kali ini, Belanda tidak meremehkan musuh mereka. Penghinaan atas kekalahan Köhler telah memicu tekad mereka. Persiapan yang giat selama berminggu-minggu memuncak menjadi kekuatan yang hampir berlipat ganda. Tentara kolonial terbesar yang pernah dilihat Hindia Belanda, dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Kurang lebih 13.000 tentara, didukung oleh puluhan kapal perang modern, baterai artileri, dan dukungan logistik, berkumpul di ibu kota Aceh, Kutaraja. Udara dipenuhi dengan antisipasi dan ketakutan. Strategi Belanda jelas perang total. Mereka bertujuan untuk merebut Kutaraja, mematahkan semangat Aceh dan menghancurkan kemampuan kesultanan untuk melawan. Kota itu dikepung, posisi artileri didirikan, gemuruh dentuman bombardir angkatan laut membelah langit. Peluru menghujani benteng-benteng Aceh dan jantung kota, Masjid Raya Baitur Rahman, sekali lagi menjadi pusat kekacauan. Para pembela, dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah dan para komandan setianya, menolak menyerah. Kalah jumlah, kalah persenjataan, tapi tak terpatahkan, mereka mengubah setiap jalan dan gang menjadi medan perang. Wanita, orang tua, dan anak-anak melarikan diri ke hutan. Sementara para pejuang bertempur dengan putus asa, teriakan mereka bergema di udara yang dipenuhi asap. Pertempuran berkecamuk selama berhari-hari. Pasukan Belanda terus maju, selangkah demi selangkah, berlumuran darah, membayar mahal untuk setiap meter yang didapat. Penyakit dan kelelahan menggerogoti kedua pasukan, tetapi pengepungan Belanda tak henti-hentinya. Dan akhirnya pada tanggal 24 Januari tahun 1874, Jenderal Van Swieten berhasil menduduki Istana Kesultanan Aceh. Alhasil, pada akhir Januari tahun 1874, Kutaraja jatuh. Sultan dan istananya menghilang ke pedalaman liar, menolak menyerah. Kerugiannya sangat besar. Ribuan orang tewas atau terluka. Kota yang dulunya ramai, kini menjadi puing-puing hangus. Bagi Belanda, ini adalah kemenangan pahit. Kutaraja memang milik mereka, tetapi jiwa Aceh tetap tak terjangkau. Serangan kedua menandai titik balik. Perang bukan lagi bentrokan pasukan, itu menjadi perang gesekan, perjuangan untuk bertahan hidup. Rakyat Aceh menghilang ke hutan, bersiap untuk jenis perlawanan baru. Belanda meskipun menang, menemukan diri mereka di ambang perang tak berujung yang tak terlihat. Pengepungan Kutaraja telah berakhir. Tapi perang Aceh yang berubah, lebih berdarah dari sebelumnya, baru saja dimulai.